Rahim, saya prepare. Mulai dah. Yuk. Seorang teman sejawat sedang bercerita jika muridnya sering terlambat mengumpulkan tugas. Guru tersebut mengungkapkan, akhir-akhir ini banyak menemukan siswa yang malas mengerjakan tugas. Dari 32 anak, terdapat 7 sampai 14 anak yang terlambat mengumpulkan tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Nancy. Ada apa nih, Bu? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya Bu Linda. Mungkin saya bisa bantu. Mohon maaf nih Bu Nancy, jadi mengganggu waktunya Bu Nancy nih. Saya ini ingin menceritakan masalah yang saya hadapi ini Bu, dan ingin mencari solusi yang terbaik. Mungkin dengan bercerita dengan Bu Nancy, saya bisa gitu dapat solusinya. Oke, dengan sangat senang hati. Kira-kira setelah diskusi ini, Bu Linda tuh harapannya apa? Saya berharap saya tuh dapat solusi dari masalah yang saya hadapi, dan setelah itu saya mampu membuat anak itu semangat lagi dalam mengerjakan tugas. Kayak gitu, Bu. Oke deh. Gimana nih, kita ceritanya sambil ngeteh-ngeteh atau gimana? Kebetulan nih saya sudah ngeteh, Bu Nancy. Mau nggak Bu Nancy deh yang ngeteh? Oke. Kalau gitu boleh deh, yuk Bu Linda bisa mulai ceritanya gimana? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini itu di kelas saya ada beberapa anak, yaitu dari 32 orang, ada 7 sampai 14 anak itu yang terlambat ngumpulin tugas, Bu. Padahal saya sudah melakukan refleksi nih ke anak-anak itu, dan sempat saya mengulang materinya. Namun siswanya itu ada yang masih pasif dan menunggu tugasnya itu dibuat PR gitu, Bu. Kira-kira itu terlambatnya di semua mapel apa hanya di mapelnya Bu Linda aja? Sebenarnya ya, kalau saya lihat-lihat atau saya dapatkan informasi itu bukan hanya di mapel sejarah saja, di beberapa mapel lainnya pun juga seperti itu kasusnya, Bu. Gitu ya. Kira-kira nih menurut Bu Linda, alasannya itu apa ya? Kalau saya lihat-lihat sih Bu, di pelajaran sejarah itu anak-anak partisipasi aktifnya itu sangat kurang, Bu. Jadi anak itu kurang antusias dan cenderung misalkan ada yang bermain HP sendiri, kemudian ngobrol dengan temannya, seperti itu. Gitu ya. Terus gimana tuh? Cara Bu Linda ngajar mata pelajaran sejarah biasanya gimana? Biasanya nih ya Bu, anak-anak itu awal-awal saya suruh buka buku. Nah, setelah itu saya jelaskan sedikit, tapi saya berikan contoh fenomena di depan kelas, lalu saya berikan LKPD kayak gitu Bu. Lalu anak-anak mengerjakan LKPD tersebut. Itu sih Bu.
Terus itu kira-kira responnya anak-anak gimana setelah digitukan? Ya, ada sih Bu ya. Beberapa anak itu yang aktif. Satu dua anak lah. Lainnya itu seperti kurang bersemangat dan cenderung pasif gitu Bu. Jadi itu masalahnya ya. Anak-anak ndak aktif, terus akhirnya sampai banyak yang terlambat ngumpulin tugasnya. Berarti sekarang sepertinya Bu Linda tahu ya kira-kira akar masalahnya itu di mana ya? Sebenarnya itu selama ini saya sudah mengingatkan di grup ya Bu, untuk anak-anak itu mengerjakan tugas dan tepat waktu dalam pengumpulannya. Gitu. Berarti sudah diingatkan ya? Sudah Bu, sering sekali Bu. Setelah diingatkan tapi ternyata hasilnya masih sama ya. Mungkin Bu Linda ingin merubah metode sesuai kemampuan anak untuk menyerap materi. Oh iya ya, kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik serta menggunakan media pembelajaran yang begitu bervariasi ya Bu Nen ya? Nah, bagus tuh Bu Lin. Mungkin selama ini anak-anak itu mungkin cuman bercerita, tanya jawab, mungkin jenuh kali ya. Jadi mungkin bisa jadi perlu dirubah mungkin. Iya Bu. Selama ini mungkin metode pembelajaran yang diterapkan itu membosankan dan kurang melibatkan anak atau berpihak kepada anak, gitu ya Bu Nina. Nah, iya itu benar. Jadi nih, kira-kira apakah Bu Linda mau melakukan perubahan ini secepatnya? Saya akan merefleksikan diri Bu. Jadi dari refleksi diri itu saya akan merubah cara mengajar saya, mulai dari rencana hingga pelaksanaannya menggunakan metode yang lebih efektif, yang lebih berpihak pada peserta didik, kayak gitu ya Bu ya. Dan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sudah saya dapatkan di materi CGP ini. Mungkin itu yang solusi terbaik ya Bu, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, mantap itu Bu Lin. Kalau misalnya itu dilakukan, saya tuh sangat setuju sekali. Oke, Bu Lin, kira-kira setelah diskusi ini nih ya, komitmennya Bu Linda itu apa? Syukurlah sekarang saya sudah menjadi lega nih Bu Nen. Sudah Alhamdulillah cerita, gitu ya. terus dapat solusi, dan itu dibantu oleh Bu Nancy. Oke, kira-kira setelah diskusi ini komitmennya Bu Linda itu apa Bu Linda? Saya akan menambahkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, komitmen saya itu saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan kesiapan belajar anak, kebutuhan, dan serta minatnya. Dan demikian proses KBM akan menjadi lebih menarik dan tentunya anak-anak akan Bu Nen, terfasilitasi semua kebutuhannya dalam pembelajaran, memunculkan semangat yang baru, gitu. Oke, sip, keren banget tuh Bu Linda. Semangat ya Bu Linda.
Semangat Bu Nen. Terima kasih banyak ya Bu Nensi ya. Oke, sama-sama Bu Linda.